siang pemirsa Batam TV, kembali lagi di program Bising Bincang Siang. Nah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Kak Zulfa Putri selaku founder dari Noya. Selamat siang Kak Zulfa. Iya semuanya, halo. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Baik-baik, luar biasa sih. Terima kasih banget sudah diundang di Batam TV. Sama-sama. Kak Zulfa Putri ini merupakan founder Noya dengan tema yang akan kita ambil yaitu adalah Hidden Art Collaboration Class. Mungkin sebelum kita tanya lebih jauh ke Kak Zulfa, mungkin Kak Zulfa bisa menjelaskan terlebih dahulu Noya itu apa sih gitu kepada pemirsa Batam TV. Jadi Noya itu adalah wadah ataupun produk yang menawarkan ke teman-teman untuk bisa relaksasi melalui media seni. Jadi seninya apa aja, ada painting, anything lah pokoknya yang penting berbau seni gitu. Oke. Tema kita Hidden Art Collaboration Class itu juga mungkin bisa dijelaskan Kak, itu apa? Kalau Hidden Art Class itu adalah salah satu programnya kita. Jadi kalau di Noya sendiri itu kan ada beberapa program ya. Yang pertama event pun terdiri dari beberapa macam gitu. Terus kalau Hidden Art Class ini ada salah satu program kita yang dimana ini seperti private class yang cuman untuk 20 orangan aja gitu. Dan ini setiap minggu kita ada di kafe-kafe biasanya. Oke. Gitu. Kalau melihat tadi kan Noya ini seperti apa perannya gitu ya, itu sangat bermanfaat untuk kita-kita yang mungkin jenuh dengan banyaknya pekerjaan. Ya, dan tentunya ini keluar Noya hadir dari Kak Zulfa sendiri selaku foundernya. Itu awal mulanya bagaimana sih Kak sampai akhirnya menghadirkan Noya untuk bisa healing ya? Oh, healing ya, healing yang simple healing gitu. Nah pertama ya karena kita pelaku industri ya, apalagi di Batam, pelaku industri yang dimana kita kerja dari 9 to 7 dari jam 9 sampai jam 7 malam, yang kita penat. Libur cuma sehari doang dalam seminggu, terus kayak gitu kita cuti juga susah banget ya. Kita pinter-pinter dong nyari cara untuk bisa healing, apalagi kalau di Batam kemana sih kita mau ini ya, ke mall, ke pantai gitu-gitu doang kan. Jadi akhirnya ya udah cara yang paling simple untuk healing setelah aku baca-baca itu lewat media seni. Kita ngelakuin media seni, ya udah akhirnya aku beli painting by number yang dari luar kota. Terus setelah itu coba ternyata cukup terobati gitu. Akhirnya ya udah, kenapa kita nggak produksi aja ya? Soalnya kadang tuh yang ditawarkan tuh gambar-gambar yang biasa gitu loh, yang kayak nggak ada value-nya. Akhirnya aku sama temanku di Jogja buat untuk ini. Berarti sejak kapan nih Kak Noya sendiri ada? Udah 1 tahunan deh, 1 tahun mulai dari Juli tahun lalu. Oke, 1 tahun. Sejauh ini sudah seperti apa antusias dari teman-teman Batam? Teman-teman Batam khususnya. Awalnya itu sangat-sangat desperate karena kita tahu di Batam itu kan untuk mengukur sebuah karya itu kan masih rendah ya, karena mungkin kota industri. Tapi setelah pelan-pelan kita coba, kita testing pasar, lagi-lagi kita research pasar lagi, akhirnya antusiasnya sendiri tuh banyak, dan kita menemukan market teman-teman yang emang pengen gitu loh untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi tujuan awalnya marketnya ke? Tujuan awal untuk kita testing memang sebenarnya awalnya tuh emang milenial. Tapi karena di Batam gitu kayak kita coba dulu deh yang untuk yang pasti-pasti yang anak-anak sama ibu-ibu gitu loh. Ya udah kita testing, rame, ternyata yang milenial pengen minta dibuatin programnya, ya udah kita buatin. Oke. Berarti sudah ada berapa kelas sekarang nih Kak? Kalau untuk berapa kelasnya nggak kehitung, kayak udah ada belasan lebih, karena setahun ini kita tuh dalam sebulan kadang tuh ada 3 kali, jadi setiap minggu. Kalau event sendiri tuh kita bikin event 2 kali sebulan, 3 kali sebulan, 3 bulan sekali gitu. Karena untuk menunggu teman-teman juga biar ngumpulin duit. Kadang kan event tuh agak besar ya, gitu. Menunggu mereka untuk mau datang nih gitu. Okay. Tapi dari awal, tadi kan marketnya awal bukan milenial nih. Tentu ternyata ada permintaan dari milenial sendiri untuk marketingnya sendiri yang dilakukan untuk bisa ini loh Noya tuh ada di Batam, itu seperti apa? Oke. Nah ini salah satu value-nya Noya yang biar orang tuh mau gabung di kelas kita ya. Jadi kita tuh nggak cuman skill-nya doang nih, maksudnya yang kayak kalau misalnya skill-nya doang, siapapun orang yang bisa seni, misalnya kayak ngerajut dan lain-lain,
itu pasti bisa buka kelas kan. Tapi kita memancing milenial untuk bisa datang itu adalah dengan mengajak mereka dengan memberikan value lebih kepada mereka. Yang pertama mungkin adalah mereka harus ketemu sama orang-orang baru. Jadi kayak healing, tapi kalian tuh ketemu loh sama orang baru. Jadi duduk pun harus ketemu orang baru gitu loh. Terus yang kedua adalah dekorasi, terus udah gitu pembawaan dari kita sebagai milenial ya membawakan dengan caranya mereka. Dan mereka tuh nyaman untuk membuat konten juga di kelas tersebut karena memang lagi zamannya gitu ya. Gitu. Oke. Untuk kelasnya sendiri itu berapa kali dalam satu minggu kah atau 1 bulan sekali? Kalau sebulan ini kita lagi bikin 2 sampai 3 kali setiap bulannya gitu. Itu untuk hidden art class ya gitu. Itu biasanya apa aja Kak yang diberikan untuk Kelasnya ya. Kalau untuk kelasnya ini sendiri macam-macam. Ini kolaborasi, jujur aja ini kalau Noya tuh nggak berdiri sendiri. Hasil kolaborasi dari UMKM lainnya, kayak misalnya cake painting, itu ada cake painting, kita kolaborasi sama bakery juga, terus ada merajut, kita kolaborasi sama selebgram, terus ada menyulam, embroidery, kita kolaborasi sama yang bisa sulam, terus ada apa lagi, mom and kids juga kolaborasi sama kafe-kafe yang emang marketnya itu mom and kids juga. Yang sudah berjalan sendiri kelasnya ada berapa? Aduh, banyak banget nih. Udah berjalan sendiri. Udah belasan sih. Udah belasan. Dengan peserta? Peserta itu udah ratusan lebih ya kalau bisa dihitung dari ini ya. Udah ratusan lebih karena setiap event kan 50 orang. Peserta tuh setiap kelas aja 20-an gitu. Ada batasan atau syarat tersendiri gak sih Kak untuk peserta yang mau gabung di Noya atau mungkin untuk menikmati kelasnya sendiri di Noya seperti apa? Oke, kalau di event sendiri kita 50 orang karena memang datang untuk gebiar-gebiar event. Karena jadinya kita agak ramein 50 orang. Itu pun kita masih kayak was-was bakal hectic karena seni kan biasanya harus tenang ya. Itu kita juga masih wanti-wanti. Jadi kita cuman batasin 50. Tapi kalau untuk hidden art class yang benar-benar private, jadi kita cuma batasin 20 orang doang gitu, biar mereka fokus untuk mengerjakannya lebih lama gitu. Oke, untuk alat-alat sendiri itu Kakak cari di Batam kah atau seperti apa? Kalau untuk alat, kalau painting sendiri ya pastinya di luar dong. Kalau di Batam ya pasti mahal banget ya, maksudnya secara ini kan. Jadinya semua alat seperti kanvas contohnya ini aku dari Bandung. Tapi kalau untuk yang cat dan lain-lain itu dari Jogja karena founder Noya satunya lagi kan di Jogja, itu bantuin juga untuk ngeracik dan lain-lain gitu. Oke, berarti ini salah satu contoh yang nantinya diberikan di kelas ya? Iya, di kelas. Itu untuk pemilihan dia mau rajut atau apa itu terserah peserta? Terserah peserta. Biasanya kita buka, misalnya gini, dalam sebulan kita buka kelas, udah announce di awal. Kita buka kelas ini ya, di minggu pertama ada kelas painting, di minggu kedua ada ngerajut. Jadi udah announce dari awal gitu. Jadi mereka terserah pilih mau yang mana gitu. Oke. Tapi mungkin bisa dijelasin Kak, ini yang ada di depan kita ini apa aja nih? Ini jelasin ya. Ini bisa gini aja. Oke. Kalau yang ini salah satu produknya kita, ini Mother of Nature, yang dimana makanya kita buat kelas, buat produk nggak cuman ya udah asal gambar, misalkan banyak tuh ya pilihan gambarnya, cuman kita memang value-nya adalah tetap no plastik, pokoknya nggak ada plastik dan tetap menggaungkan untuk orang-orang tuh tetap ramah sama lingkungan gitu. Jadinya untuk gambar pun kita tetap bertemakan hal-hal seperti itu gitu. Ini contohnya Mother of Nature gitu. Oke, berarti untuk alat-alat semua udah disediain dari Noya ya, peserta tinggal datang dan menikmati nanti apa kelas-kelasnya gitu ya? Iya, benar. Oke, pemirsa Batam TV masih banyak yang akan kita bahas dengan Kak Zulfa Putri, tentunya masih seputaran terkait Noya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bising, Bincang Siang. Pembayaran pajak daerah Kota Batam ini Semakin mudah, Semakin cepat, semakin banyak pilihan. bisa melalui loket, ATM atau mobile banking, kantor pos dan minimarket, e-market, dan e-payment. Ayo manfaatkan semua kemudahan ini untuk membayar pajak daerah
guna membangun kota Batam. Sebelum dimasak udah cek klik belum? Ceklik. Iya, jadi klik itu kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa. Periksa juga kemasannya, jangan sampai nemu kemasan yang sobek, bolong, penyok, atau karatan. Lihat labelnya dan baca informasi produk yang tertulis di sana. Harus dicek juga izin edarnya. Cek juga tanggal kedaluarsanya. Kok yang ini burung ya tanggal kadaluarsanya? Kalau kalian ragu sama produknya, kalian bisa langsung tanya ke Halo Bepom. Bisa juga lewat aplikasi. Kalian bisa minta informasi dan melakukan pengaduan untuk obat dan makanan. Kita juga bisa cek obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan juga kosmetik. Buat kalian yang mau tahu info obat dan makanan, Tinggal telepon aja ke Halo Bepom di 1.500 533. Panasnya dok, udah seminggu lebih nggak turun-turun. Awalnya dikasih obat apa, Bu? Jangan sampai hal ini terjadi pada keluarga Anda. Beli obat hanya di apotek atau toko obat yang berizin. Pastikan, cek, klik. Cek kemasan dalam kondisi baik, perhatikan informasi pada label, pastikan memiliki izin edar, dan cek kadaluarsanya. Pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Anda masih di Bincang Siang. Kak Zulfa Putri, tentunya ini 1 tahun sudah berjalan Noya dan juga sudah ratusan peserta yang ikut di belasan kelas yang sudah ada. Bagaimana testimoni yang dirasakan oleh peserta sendiri yang terdengar mungkin sampai ke telinga Kak Zulfa? Oke. Setiap kelas, setiap event tuh pasti kita ngasih link untuk mereka isi masukan untuk kita. Mungkin ada beberapa yang buat kadang tuh buat hati tuh kayak apa ya namanya, kayak tersentuh ya, kayak ngucapin terima kasih ya Kak udah bangun Noya, udah melahirkan Noya, karena apa sih namanya, aku tuh orangnya ansos banget, nggak pernah ketemu teman baru. Pas di sini tuh aku ngerasa bener-bener relax, bener-bener ketemu teman baru gitu. Jadi Rata-rata termasuk gitu sih. peserta-peserta yang ada di Noya. Iya, nah ini bener-bener iya, mereka ini ya kadang tuh ada satu kelas literally bener-bener dari orang yang sendiri-sendiri datang. Sendiri-sendiri datang. Nggak ada yang kayak aku bareng teman, mungkin ada beberapa event, cuman ada tuh satu kelas tuh bener-bener aku datang sendiri-sendiri gitu, memang datang dengan kemauannya sendiri gitu. Iya. Seru banget ya kelihatannya. Ya ini yang painting. Ini painting. Iya. Gitu. Nah yang bikin unik lagi, yang bikin mereka pengen lagi itu adalah kadang kita dress code-in. Oh gitu. Ada dress. Nah kapan lagi sih mereka mau berdress code untuk bercantikan diri kalau bukan ke tempat-tempat yang emang ada eventnya kan. Nah paling sering tuh kita tuh berkain sih. Ini juga berarti dress code ya? Iya dress code. Oh, ini Kalau ada tadi anak-anak apron, ini ada yang anak-anak. And kids program. Ini berkain. Berkain. Iya, seru banget kelihatannya, kayaknya emang bener-bener healing ya. Kita ketemu dengan orang-orang baru yang belum tahu misalnya kurangnya kita, belum tahu. Jadi kita pure natural memang ngobrol. Iya, mau berteman dan sebagainya gitu. Oke. Berarti sudah banyak testimoni baik gitu ya untuk Iya, Noya alhamdulillah sendiri. ya. Mungkin yang ingin ditegaskan lagi, value-nya Noya itu selain tadi bahwa mengasah skill yang udah biasa tentunya dari kelas-kelas yang sudah ada. Selain dari itu, apa yang ingin diangkat dari milenial khususnya? Itu adalah yang pertama, milenial itu kan senang ya yang berbau estetik sekarang. Betul. Jadi apapun yang kita lakuin di Noya kelas, kita tuh kadang kalau diajak kolaborasi sama event gitu, ya oke, mau kolaborasi sama Noya, tapi secara dekorasi, secara makanan, secara penempatan kita ada standarnya, karena kita karena mereka di situ mau datang mau konten gitu, jadi bukan hanya ngasah skill. Itu yang pertama. Yang tadi kedua adalah ya tadi lagi-lagi mau ketemu teman baru, karena yang mereka itu udah sumpek sama mungkin toksik, lingkungan yang toksik atau yang udah jenuh banget ya sendiri, ya datang ke situ mau ketemu teman baru, ngobrol kayak gitu. Itu sih yang terus yang ketiga adalah uniknya tadi si dress code. Jadi kita ada dress code tertentu yang emang bikin mereka tuh orang siapa sih yang mau dandan datang kalau nggak disuruh. Misalnya kita sih dandan tuh paling cuman mau ke
kondangan kan. Nah tapi kalau ini kita suruh dress code-nya berkain ya, kayak gini, oke kayak gitu. Dan mereka bersedia untuk menggunakan bersedia, dress code? seneng gitu. Seneng. Apalagi cewek ya, gitu. Oke. Tapi untuk peserta sendiri kebanyakan cewek apa cowok, Kak? Cewek. Cewek ya? Bahkan kalau ada yang cowok tuh bahkan mereka nanya, Kak, cowok boleh nggak boleh banget, gitu. Tapi kalau cowok nantinya untuk pemberian materi atau kelasnya sendiri dipisah kah? Atau seperti apa, disamakan juga? Sama banget. Jadi ini kalau misalnya cowok-cowok yang mau ikut tuh nggak apa-apa banget. Ini terbuka untuk semuanya. Mungkin gara-gara kita ngebawa di konten dan lain-lain tuh semuanya cewek kali ya. Mungkin next time kita bisa bawa talentnya cowok biar mereka bisa ada gambaran gitu. Kembali nih ke testimoni. Ada nggak sih testimoni yang dia menyampaikan bahwa semenjak saya gabung di Noya, saya jadi keluar dari zona nyaman saya, terus kayak saya lebih produktif, lebih positif lagi, yang sebelumnya negatif. Itu ada nggak sih, Kak? Ada. Merubah kepribadian yang dia sendiri. Kalau merubah kepribadian kita nggak tahu ya. Cuman dia bilang, Kak, semenjak maksudnya kan sebenarnya kalau untuk healing itu kan nggak cukup sekali ya. Maksudnya untuk merubah sebuah lingkungan, merubah untuk kebiasaan itu nggak cukup sekali. Ikut kelas langsung berubah, nggak. Tapi mungkin kalau aku sendiri yang sebagai yang menyelenggarakan kelas aja untuk kayak gitu aja aku ngerasain semingguan senengnya, terus dapat ada juga yang dari mereka tuh kayak, Kak, makasih habis ikut Noya aku jadi kayak lebih healing, lebih baik gitu loh batinnya gitu. Tapi ya itu nggak cukup sekali ya untuk merubah itu semua. Tapi menurut Kak Zulfa sendiri, seberapa penting sih orang tuh untuk bisa ibaratnya merefresh lah ya, ibaratnya untuk berkegiatan seperti ini tuh seberapa penting menurut Kak Zulfa? Seberapa penting? Menurut aku namanya juga melepas penat, menurut aku penting ya. Cuman caranya orang-orang kan beda-beda. Ada yang emang kadang masa dengan seni gitu doang bisa, painting gitu doang bisa. Mungkin mereka belum mencoba. Cuman penting, tapi ya caranya beda-beda sih. Kayak gitu. Tapi Kak Zulfa pernah merasakan sendiri gak sih ketika penat banget terus pengen menghilangkan itu dengan melakukan pernah. Kita pernah buat campaign waktu pertama kali Noya muncul. Kita buat campaign untuk nge-challenge teman-teman untuk melakukan media seni atau anything lah sebenarnya, ataupun pakai Noya yang painting by number ini untuk tidak membuka HP selama 2 jam tapi fokus nge-painting. Jadi HP tolong dijauhin. Jadi kayak kalian nggak boleh ke distract sama HP, tetap fokus sama nge-painting 2 jam. Dan itu benar-benar tenang, ya udah fokus sama melatih kefokusan mereka sama apa yang mereka kerjakan saat ini gitu. Dan itu Bisa. Ada beberapa yang udah melakukan itu gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan itu bersama-sama atau mungkin ada temennya gitu, kayaknya lebih semangat kali ya. Iya. Kalau mungkin kalau sendiri lebih ke distract lagi, main HP lagi, jadinya lebih sulit gitu ketika. Tapi kalau gabung sama teman-teman banyak gitu ya, pasti lebih mudah. Lebih kayak oh iya nih bareng-bareng nih, jadi lebih fokusnya ke painting itu. Berarti kalau untuk peserta sendiri yang ingin bergabung ke Noya ataupun ikut kelasnya di Noya atau ikut event dan lain sebagainya, itu harus kemana? Harus ke IG Noya, noya.art gitu. Kalau misal, jadi kita tuh sebenarnya nggak rutin setiap minggunya ada, tapi setiap bulan ada, mau event ataupun kelas. Jadi kita standby untuk buka kelas. Cuman ya memang belum kayak belum rutin. Besok ini belum ada regulasinya gitu. Cuman ya gitu tiap bulan ada. Jadi kalau misalnya mau tahu info-info Noya itu ke Instagramnya @noya.art. Berarti itu semua update untuk segala kegiatan dan sebagainya itu semua di situ. Semua di situ di Instagramnya. Oke. Berarti sejauh ini yang paling terdekat nih mungkin ada yang mau diselenggarakan event itu apa? Ada banget, ini baru banget nih. Ini bukan hanya sekedar kelas seni doang, tapi ini untuk benar-benar relaksasi. Jadi kita itu mau ada kelas journaling. Journaling. Jadi ini kan termasuk seni menulis ya. Jadi kita mengundang psikolog, mengundang beberapa praktisi journaling, yang dimana kita bakal bareng-bareng mahamin apa sih sebenarnya yang jadi hambatan kita selama ini gitu, termasuk inner child. Jadi kita mau bikin itu di journaling semua gitu. Dan itu untuk coach, mungkin untuk yang nanti ininya sendiri dari luar, ada psikolognya, kita ngundang psikolog.
gitu. Oke, berarti sejauh ini tim sudah ada berapa Kak? Tim itu cuma 2. Cuma 2. Cuman ini yang powernya adalah kolaborasi. Jadi yang bantu-bantu untuk bisa setiap kelas itu ya karena kan ada kerjasama sama yang tadi ya UMKM lainnya. Jadi setiap kelas itu berubah-ubah orang. Cuman ya mereka udah tahu harus apa yang harus dikerjain. Jadi lebih mudah gitu. Oke. Untuk peserta sendiri tuh harus ada output gak sih ketika dia masuk kelas, terus nanti dia setelah selesai kelasnya itu harus ada output yang ditargetkan dari Noya sendiri gak sih? Untuk target sendiri kita nggak pernah mengharapkan seseorang itu bisa pasti outputnya beda-beda ya. Apa yang mereka tangkap ketika masuk kelas Noya itu pasti beda-beda banget. Jadi ketika tapi di awal kelas kita selalu bilang semoga harapan-harapan yang kalian bawa di luar untuk Noya, apa sih masuk kelas Noya itu tuh semuanya bisa terjadi di sini ya. Karena kan mereka tuh membawa kelas kan membawa harapan dan yang output yang beda-beda kan. Jadi kita nggak bisa menargetkan si masing-masing. Yang kita harapkan adalah mereka bisa relaksasi, ketemu teman baru, itu doang sih sebenarnya. Oke. Berarti yang paling jauh pernah datang dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang datang ke sini sengaja. Iya, pernah. Itu pernah. Dan itu semua tahu dari media sosial kayaknya ya? Media sosial. Media sosial. Berarti aktif di Instagram aja. Terus yang bikin ini lagi yang mungkin Instagram kita grow up-nya cepet juga adalah itu tadi karena kita meng-prepare well untuk dekorasi dan mereka buat konten, akhirnya mereka buat konten lah mereka dengan senang karena dekorasinya estetik. Nah itu jadi kesebar. Jadi ramainya di situ. Berarti lebih ke estetika yang diambilnya dulu untuk bisa menarik karena memang itu yang sekarang lagi digandrungi. Genial. Tadi kita sempat lihat juga bahwa ada anak-anak ya. Itu lebih ke apa kalau untuk anak-anak? Kalau anak-anak tuh lebih ke ibu-ibu yang bingung mau kemana anaknya dibawa, ya bawanya ke Noya art class gitu. Jadi gitu. Ini maksudnya dari tadi tuh kita ngobrol bahwa memang Noya ini bukan cuman, sekali lagi ya saya udah sering banget ngomong ini, Noya ini bukan cuman mengasah skill tapi lebih ke mengeluarkan mungkin sedikit-sedikit bakat yang memang ada ataupun memberikan jalan lah untuk orang-orang yang ibaratnya hilang arah ataupun tersesat gitu. Itu kakak belajar dari mana sampai akhirnya bisa menciptakan metode-metode ini untuk akhirnya bisa membangkitkan orang-orang? Lagi-lagi experience sih. Kayak maksudnya orang seperti aku yang pekerjaannya padat pasti kan kita punya kesamaan ya apa sih. Nah itu formula-formula itu di bank aku catat, terus kayaknya formulanya bagus deh, step-step kayak gini bagus deh. Terus ngeriset pasar yang kayak ngelihat orang-orang juga buat kelas dengan seperti ini, coba deh aku gabung-gabungin gitu. Jadi dari situ sih. Berapa lama sampai akhirnya punya ini kayaknya cocok untuk orang yang seperti ini cocok untuk orang seperti ini dan kita terapkan di Noya? Itu waktu awal banget tuh cuma sebulan untuk ngeriset pasar ya. Cuman berjalannya tiap event kan ada tuh pasti ada masukan. Itu tuh dijadiin evaluasi, terus kita ganti formula lagi, oh ini nggak cocok, ganti formula lagi kayak gitu. Jadi setiap perjalanan kita belajarnya dari situ juga. Oke, artinya setiap setelah melakukan suatu hal ada evaluasi dan untuk bisa nantinya lebih meng-create yang lebih bagus-bagus lagi. Itu kan tadi ada yang dari Jogja juga ya Kak, itu founder juga berarti foundernya juga. Itu kan ada perbedaan nggak sih antara peserta yang ada di Jogja dan juga di Batam sendiri? Ada. Untuk saat ini karena mungkin kalau temanku yang di Jogja itu kan foundernya sebagai produksi ya, karena dia kan anak yang lebih ke introvert gitu ya, lebih ke produksi. Akhirnya mungkin kalau buka kelas di sana tuh nggak terlalu diminatin karena mungkin dianya sendiri untuk mengolah marketingnya belum bisa gitu. Jadinya kalau di Batam, karena aku sebagai marketingnya lah ya, lebih tinggal di Batam, jadi ngubek-ngubeknya di Batam gitu. Jadi udah nemuin pasarnya, tapi yang di Jogja ini belum nemuin pasarnya. Mungkin next kalau misalnya aku ke Jogja akan aku coba deh. Oke, mungkin yang terakhir nih kita harapan Kak Zulfa sendiri untuk Noya itu seperti apa? Kedepannya seperti apa? Harapannya adalah semoga terutama untuk Kota Batam ya, semoga kita tuh makin aware sama sebuah karya,
terutama karya seni. Semoga Batam tuh jadi lebih menjadi kota yang nggak monoton, yang industrial banget. Tapi kalian tuh harus tahu kalau misalnya kelas seni itu bisa membawa membawa kalian tuh lebih rileks gitu untuk healing sederhana. Semoga peminatnya makin banyak aja gitu. Amin. Sekali lagi pemirsa Batam TV yang mungkin ingin bergabung atau ingin mengikuti kelas-kelas yang ada di Noya, bisa langsung ke @noya.art ke @noya.art di Instagram ya. Hanya di Instagram ya Kak ya? Instagram aja. Instagram aja, oke. Terima kasih Kak Zulfa Kak untuk Putri. pengalamannya dan juga Sama-sama. pengenalan terhadap Noya ini. Kita akhirnya tahu bahwa memang di Batam ada juga yang menyediakan jasa seperti Noya ini. Ya, pemirsa Batam TV, sampai jumpa di Bising selanjutnya. Dadah. Berarti tuh Batam TV, inspirasi Kepri. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan